Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ketiga ringkasan materi tentang ekonomi publik. Pengeluaran pemerintah. Pengertian. Pengeluaran pemerintah government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal Sadodo Sukirno pada tahun 2000, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja. Kedua, alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Adanya perang, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, adanya perkembangan demokrasi, meningkatnya peran pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan, dan timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Pengeluaran merupakan penghemat pengeluaran yang akan datang, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Penggolongan pengeluaran pemerintah. Pertama, pengeluaran yang self-liquidating. Kedua, pengeluaran yang reproduktif. Ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif. 4. Pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan. 5. Pengeluaran yang merupakan penghemat untuk masa yang akan datang. Kebijakan subsidi. Subsidi adalah suatu kebijakan yang ditempuh untuk mengambil alih laba menjadi beban pada pihak tertentu. Seperti pemerintah, itu artinya subsidi adalah suatu kebijakan penentuan atas harga jual yang nominalnya sama dengan harga pokok suatu komoditas. Dalam hal ini berarti pihak produsen tidak mengambil keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian karena kerugian hanya akan terjadi bila harga jual berada di bawah harga pokok. Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu. Pertama, mengurangi jumlah pembeli untuk barang-barang yang disubsidikan. Kedua, tidak merubah konsumsi total. Ketiga, konsumsi menjadi terlalu rendah atau under consumption. 4. Konsumsi menjadi terlalu tinggi, over consumption. Penerimaan pemerintah atau pajak. Pengertian pajak. Pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Jadi, pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Prinsip-prinsip pajak as made as canons. Pertama, prinsip kesamaan atau keadilan. Kedua, prinsip kepastian. Ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. 4. Prinsip ekonomi. Dan 5. Prinsip ketepatan. Golongan struktur pajak. Pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak taxable capacity, jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan presentasi yang lebih besar. Pajak proporsional. Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Pajak regresif. Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Penggeseran beban pajak. Impact of taxation. Beban pajak terletak pada orang wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak itu sendiri bagi orang yang membayar pajak itu di kantor pajak. The shifting of taxation. Penggeseran beban pajak ini merupakan proses antara yaitu pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Incidence of taxation. Timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Effect of taxation. Adanya konsekuensi ekonomi dengan adanya incident of taxation, misalnya ada kesenjangannya semakin lebar dalam distribusi pendapatan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan. Pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal.
Pengertian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Macam-macam kebijakan fiskal. Pembiayaan fungsional atau functional finance. Kedua, pengelolaan anggaran, the managed budget approach. Stabilisasi anggaran otomatis, the stabilizing budget. Anggaran belanja seimbang, balanced budget approach. Tujuan kebijakan fiskal, mencegah pengangguran. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi pengangguran. Stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan keuntungan mereka justru semakin mengecil. Kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan pelonggaran kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu, biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan deking harta benda yang dipakainya sebagai jaminan, ataupun memberi atau menjual surat berharga. Dalam masa depresi, bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan instrumen politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking bank-bank umum sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi. Kebijakan moneter. Pengertian. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebagai negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Beberapa kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral. Dan tujuan kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.